Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin, Hobikan ID. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini kita bahasnya ke ikan glowfish dulu teman-teman ya. Kalau biasanya saya sering bahasnya atau bikin kontennya tentang ikan-ikan predator, tapi banyak teman-teman yang requestnya banyak ikan predator mulu, ikan lainen gitu guys ya, cina ikan glowfish lah atau komet ya. Jadi sekarang saya akan rutin teman-teman ya. Jadi sekarang jangan predator terus ya. Nah, sekarang saya akan ke glowfish dulu, nanti kita bahas tentang ikan kometen teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau pelihara ikan glowfish teman-teman ya, ikan glowfish, ikan si warna-warni yang lagi hit ya di zaman-zaman sekarang ini. Nah, kalau dulu ikan glowfish ini harganya itu sangat mahal teman-teman ya. Ikan glowfish ini harganya itu sangat mahal, bisa mencapai satu ekornya 15.000 ya. Dulu saya kalau membelikan kayak gini. Nah, kalau sekarang ini harganya udah turun terjun bebas teman-teman ya. 3.000-an aja per ekornya sekarang teman-teman. Bahkan ada yang jual 10.000 4 ekor teman-teman ya. Kalau sebelumnya saya belikan kayak gini satu ekor yang kecil nih, yang kecil tuh segede itu ya. Segede itu tuh harganya 15.000. Kalau sekarang udah murah, terjun bebas sekarang teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau pelihara ikan glowfish di akuarium ini sangat cocok sekarang teman-teman ya. Harganya udah murah dan ikannya indah banget teman-teman ya. Dan ikannya juga bisa dipelihara di akuarium, di aquascape, pokoknya di segala jenis akuarium, hiasan-hiasan teman-teman bisa di ikan glowfish ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya mau bahas nih ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika mau pelihara ikan glowfish teman-teman ya. Jadi walaupun ikan glowfish ini gak susah untuk dipelihara ya, mudah peliharanya, tapi harus tahu beberapa hal yang harus kalian perhatikan teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama yaitu ukuran akuarium teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin pelihara ikan glowfish ya, hal yang utama harus teman-teman perhatikan yaitu ukuran akuariumnya teman-teman ya. Nah, ikan glowfish ini walaupun kecil ini membutuhkan akuarium yang cukup teman-teman ya, jangan terlalu kecil. Misalnya ya beli ikan glowfish tapi dipeliharanya di akuarium kecil nih ya, seperti ini nih teman-teman nih. Nah, seperti ini nih ya. Nih, ini emang ikannya hidup ya kalau sendiri, tapi kalau banyak kan nih ikan 1 jam juga ini pasti mati teman-teman ya. Nah, jadi ini bukan ikan cupang ya, ikan glowfish ini. Kalau ikan cupang kan walaupun di botol aqua juga hidup ya, kalau ikan glowfish nah ini membutuhkan akuarium yang cukup teman-teman ya. Nih, jadi jangan seperti ini, jangan ditaruh di akuarium yang kecil teman-teman ya. Jadi taruhlah di akuarium yang besar atau yang cukup, jangan terlalu kecil. Nah, itu hal yang pertama. Oke, untuk yang kedua teman-teman ya, kalau teman-teman mau pelihara ikan glowfish yaitu akuarium teman-teman atau aquascape teman-teman wajib ada pompa air teman-teman ya. Nah, kalau pompa air ini, nah ini saya pompanya pakai 2 teman-teman, di sini 1 nih ya. Satu lagi ada di sini nih, di ujung sama ujung tuh ya. Satu lagi. Jadi pompa air ini sangatlah penting untuk ikan hias, semua ikan hias teman-teman sangatlah penting ya. Akuarium itu harus ada pompa airnya teman-teman ya. Nah, ikan glowfish pun begitu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin pelihara ikan glowfish wajib ada pompa airnya teman-teman ya. Kalau gak ada pompa air, lama-lama ikan kalian bisa kurang oksigen dan kualitas air jadi buruk dan menambah penyakit dan kotoran. Nah, kalau sudah seperti itu ikan teman-teman bisa mati teman-teman ya kalau gak ada pompa air. Oke, untuk yang berikutnya yaitu harus ada filter teman-teman ya. Nah, jangan hanya pompa airnya teman-teman, jadi kita harus punya filternya juga teman-teman. Nih, kalau saya ini menggunakan yang filter gantung teman-teman ya, nih ya. Yang filter gantung. Nah, di sini sama satu lagi di sini nih teman-teman ya, ini menggunakan filter gantung. Nah, untuk filter teman-teman bebas mau gunakan yang gantung, mau gunakan yang box filter biasa, mau gunakan box filter yang kaca, itu bebas teman-teman ya, terserah teman-teman. Yang penting wajib ada pompa air dan filter teman-teman ya, karena kesehatan ikan itu kuncinya ada di filter akuarium teman-teman. Oke, untuk yang keempat teman-teman ya, yang keempat ini jika teman-teman sudah punya pompa air dan filter talang, gak perlu ditambah dengan aerator teman-teman ya, karena ikan glowfish ini gak terlalu butuh oksigen yang terlalu banyak juga teman-teman ya. Yang penting ada sirkulasi dan ukuran akuarium yang cukup ya. Jadi gak perlu aerator ya, karena kalau kita tambah aerator juga malah membuat si kotoran-kotoran jadi lebih mengapung atau ke atas, jadi airnya kurang jernih ya kalau pakai aerator. Karena sebenarnya aerator itu hanya untuk membantu oksigen aja ya, atau menambah oksigen. Oke guys, untuk yang kelima ya, yang kelima. Nah, untuk yang kelima
akuarium ikan glowfish kalian ya, coba lengkapi dengan dasarnya itu dengan pasir atau bebatuan atau rumput sintetis. Nah kalau saya ini menggunakan rumput sintetis teman-teman. Nah teman-teman kalau gak ada rumput sintetis bisa menggunakan pasir malang ya atau bebatuan-bebatuan kecil. Ini fungsinya biar kotoran-kotoran si ikan itu, kotoran yang kecil itu bisa diam di bawah gitu teman-teman. Jadi airnya itu gak kotor ya. Kalau dasarnya kaca ya, dasarnya kaca doang polos, nah itu yang menyebabkan air akuarium itu cepat kotor teman-teman ya. Nah kalau soal amoniak teman-teman ya, amoniak atau bakteri jahat itu kalau ikan-ikan kecil kayak gini, ikan-ikan glowfish ini gak akan terlalu ngaruh ya teman-teman, walaupun di bawah ini banyak amoniak teman-teman, karena ini gak akan ke atas teman-teman, karena ikan-ikannya juga kecil. Kecuali ikan-ikannya besar, amoniak yang di bawah itu bisa naik ya, kegibas-gibas sama ekornya. Nah makanya itu yang bisa membahayakan ikan. Nah, kalau ikan glowfish ikan-ikannya kecil teman-teman ya, walaupun ada amoniak di bawah, tapi di bawah ini juga ada bakteri-bakteri baiknya teman-teman ya. Jadi seperti itu biar airnya tetap jernih ya, karena ini ikan-ikan kecil hiasannya teman-teman. Oke, untuk yang keenam ya, jika teman-teman mau pelihara ikan glowfish, jangan disatukan dengan ikan-ikan yang galak seperti ikan siklid, misalkan ikan lemon, ikan niasa, ikan snowit, ikan NN atau zebra. Nah, jangan disatukan dengan ikan-ikan kayak gitu ya. Yang ikan-ikan yang galak walaupun itu sama-sama kecil teman-teman ya. Ikan yang sama-sama kecil, tapi kalau keluarga siklid itu ikannya galak-galak teman-teman ya. Sedangkan kalau ikan glowfish ini ikannya baik-baik teman-teman ya, baik-baik semua, gak ada yang jahat, gak ada yang iseng, ikannya baik kalau glowfish teman-teman. Untuk yang ketujuh ya, yang ketujuh jangan dicampur dengan ikan-ikan predator. Nah, kalau ini lebih parah lagi teman-teman ya. Kalau dicampur dengan ikan predator ya udah ini sama aja ikan glowfish teman-teman. Sama aja dibikinin pakan ya, misal ikan RTC, ikan Oscar, ikan pibas, ikan bawal, ikan pacu ya, pokoknya ikan-ikan predator, semua jenis ikan predator jangan dicampur dengan si ikan glowfish. Nanti ya ada ikan glowfish teman-teman habis dimakan sama ikan-ikan predator teman-teman ya. Oke, untuk yang ketujuh, nah untuk yang ketujuh jika teman-teman ingin mencampurnya ya, gak mau ikan glowfish doang, biar ada variasi-variasi, biar ada motif-motif ikan-ikan yang lain seperti di dalam laut nah teman-teman bisa tambahkan dengan ikan barbir nih teman-teman ya, seperti ini nih, mana ya ikan barbir nih. Nah dengan ikan barbir kayak gini teman-teman ya, tuh ya ini yang aroren nih ikan barbir nih, ini ikan barbir. Nah kalau mau disatukan dengan ikan barbir terus ikan komet atau ikan apa itu danio, nah teman-teman ya, danio, zebra danio, nah ini bisa. Terus ikan apa lagi ya, ikan redfin ya. Nah ikan redfin untuk pembersih itu wajib teman-teman ya, ikan redfin itu wajib dicampur dengan ikan glowfish, fungsinya untuk pembersih teman-teman ya, buat OB ya. Jadi kita gak harus sewa karyawan atau gak harus sewa OB. Nah ada ikan ini redfin ya, yang biasa atau yang yang albino juga bisa ditaruh aja 10 ekor biar bersih teman-teman. Nah ini juga, ini saya akuarium udah ada 5 bulan teman-teman ya, belum saya bersihin, airnya belum saya ganti, ini masih jernih aja teman-teman ya. Ini karena saya agak keurus, ngurusinnya banyaknya ke predator terus ya, ke atas. Nah jadi seringnya ngurusin predator. Kalau yang ini gak saya urusin udah 5 bulan aslinya nih, asli udah 5 bulan gak saya bersihin, air gak saya ganti, tapi tetap jernih teman-teman ya. Karena yang pertama di bawahnya pakai rumput-rumput atau material-material, terus yang kedua ada banyak ikan itu tuh bebersih tuh ya, dia lagi bebersih. Terus kalau mau dicampur lagi dengan ikan golden black atau molly, nah ini bisa teman-teman ya, mau sepat ya, ini bisa kalau mau dicampur dengan ikan glowfish ya. Itu yang ketujuh. Oke guys, untuk yang berikutnya yaitu yang kedelapan, yang harus kalian perhatikan ketika pelihara ikan glowfish yaitu ngasih makan jangan terlalu banyak nih teman-teman ya. Saya ngasih makannya teman-teman ikannya 10 ekor atau 20 ekor ngasih makannya 1 piring ya. Nah kalau itu mau ngasih makan tukang macul guys ya, 1 piring mah. Jadi kalau mau ngasih makan ikan glowfish itu jangan terlalu banyak ya, ikan apapun itu juga kalau mau ngasih makan cukup sedikit teman-teman ya, nih sedikit-sedikit misalkan kita kasih makan ya, sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Dan setiap ngasih makan itu wajib pakainya sampai habis teman-teman ya. Kalau ada sisa ya, ikannya udah kenyang terus pakainya ada sisa, itu cepet-cepet kita ambil dan keluarin, buang ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ngasih makan, jangan terlalu banyak kasih makan ikan. Kalau terlalu banyak nanti cepet kotor ke air dan kesehatan si ikan jadi cepet sakit.
Oke, untuk yang berikutnya yaitu akuarium teman-teman, kasih lampu teman-teman ya, kasih lampu. Nah, karena kita pelihara ikan hias itu, apalagi ikan glowfish itu, kita mau lihat keindahannya, warna-warninya, kecerahannya teman-teman. Nah, kalau kita gak kasih lampu nih, kita lihat ya, kalau kita gak kasih lampu, lihat teman-teman nih hasilnya. Nah, teman-teman, jadi begini melihatnya ya, indah gak kalau begini? Nah, jadi yang terakhir itu wajib kita kasih lampu teman-teman nih ya. Kalau gak kasih lampu mana indah. Ya, poek lah ya, jika di kuburan poek. Nah, kalau kita kasih lampu nih. Nah, kalau kita kasih lampu kan indah, kelihatan oge deh, bukan nama tamu-tamu teh yang arulin ka imah kamu teh, jadi nanti kabaritaeun hayangeun beli akuarium gitu teman-teman ya, kalau indah kayak gini mah. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang terakhir. Tapi untuk penaruhan lampu, penyimpanan lampu ya, saya kasih tahu nih bonus. Kalau lampunya ditaruh di dalam ya, lampu celup ditaruh di dalam air itu cahayanya itu bagus banget ya, cahayanya itu dapat, cuma kekurangannya cepat berlumut ke kaca. Nah, kalau di atas ya, di atas air ya, di gak terkena air itu emang cahayanya kurang, tapi gak cepat berlumut ke kaca ya. Itu ya kelebihan dan kurangannya. Oke, jadi segini aja ya hal-hal yang harus diperhatikan jika teman-teman mau pelihara ikan glowfish ya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga ikan-ikan teman-teman sara rehat, harari rup, teman-temannya juga sara rehat. Oke, salam satu hobi, salam hobi Kanedi. Terima kasih telah menonton. Saya Irfan Sodikin. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye.